Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Fatimatul Alimah dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas B, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan kemajemukan umat. Islam dan kemajemukan umat mempertimbangkan kemajemukan umat, agama, dan kebangkitan nasionalisme religius. Sebelum kita membahas tentang hal tersebut, kita harus mengetahui pengertian dari kemajemukan. Apa itu kemajemukan? Kemajemukan adalah keberagaman atau berbagai jenis bermacam-macam. Kemajemukan umat berarti kemajemukan umat berarti umat terdiri dari berbagai macam keberagaman, yaitu ras, kemajemukan ras, bahasa, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Kemajemukan dalam Al-Quran. Ternyata kemajemukan itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, di sini saya mengambil 2 ayat dari Al-Quran, yaitu yang pertama dari surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, selanjutnya yang kedua dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Meneliti. Nah, dari kedua ayat tersebut sudah jelaskan bahwa kemajemukan itu telah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rum ayat 22, di situ terdapat kemajemukan bahasa dan juga kemajemukan warna kulit. Sedangkan di ayat kedua yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, di situ dijelaskan bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki dan juga perempuan, dan terdiri dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Begitu. Selanjutnya, kemajemukan agama. Paham kemajemukan agama sejak awal sudah ada dalam Islam. Paham kemajemukan ialah bagian dari prinsip dasar Islam itu sendiri. Islam adalah agama yang mengemban misi rahmatan lil alamin. Memandang paham kemajemukan dalam agama itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diterima oleh semua makhluk. Karena paham kemajemukan adalah bagian dari otoritas Allah atau sunnatullah yang tidak dapat dibantah oleh manusia. Jelas, keberagaman agama ada di dunia ini. Terlebih lagi di negara Indonesia kita tercinta ini. Di negara Indonesia banyak penduduk yang menganut agama Islam dan juga ada yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Jadi keberagaman
agama itu sudah mutlak dan sudah ada dalam Islam. Nah, setelah kita mengetahui keberagaman agama, lalu apa landasan hidup rukun dalam beragama? Paham kemajemukan agama itu dapat terjaga dan terpelihara dengan baik apabila pemahaman agama dimiliki oleh setiap pemeluk agama. Antar umat beragama perlu membangun dialog dan komunikasi yang intens guna untuk menjalin hubungan persaudaraan yang baik sesama umat beragama. Dengan dialog akan memperkaya wawasan dari kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan hidup rukun dalam suatu masyarakat, yaitu toleransi dan paham kemajemukan. Jadi toleransi itu sangatlah penting. Toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, saling membantu, tidak mengucilkan satu sama lain. Jadi itu sangat dibutuhkan dalam kemajemukan agama. Karena kita tidak hidup sendiri. Di lingkungan kita mungkin banyak yang beragama lain, jadi kita harus meningkatkan rasa toleransi kita dan kita harus paham apa itu arti kemajemukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebangkitan nasionalisme religius. Nasionalisme itu apa? Nasionalisme ialah sikap mencintai negara dan bangsa atau sikap cinta tanah air. Jadi nasionalisme itu mementingkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan diri sendiri, begitu. Nah, apa itu nasionalisme religius? Nasionalisme religius adalah paham nasionalisme yang mengintegrasikan gagasan dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan. Jadi nasionalisme religius itu beda dengan nasionalisme sekuler. Nah, nasionalisme sekuler itu apa? Nasionalisme sekuler itu paham nasionalisme yang sangat menyetujui pemisahan antara agama dan juga negara atau agama dengan politik. Karena menurut orang-orang yang berpaham nasionalisme sekuler itu, agama adalah keyakinan diri sendiri. Jadi tidak boleh dicampur dengan negara dan juga politik, seperti itu. Nah, kita sebagai anak bangsa yang berhaluan ideologi Pancasila harus memiliki jiwa dan sikap religius. Mengapa demikian? Sikap religius itu sangat diperlukan untuk membangun sikap yang baik di ranah sosial. Selain itu, sikap religius juga mampu menghadirkan kesolehan sosial yang merupakan sikap atau perbuatan yang dilakukan secara ramah, sopan, tanggung jawab, dan memiliki dampak positif berkelanjutan. Jadi agama itu sangat mendukung sekali dalam kehidupan sosial. Kita bisa tahu, kita bisa memiliki pemikiran yang positif dan lain sebagainya. Nah, selain Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kita, nasionalisme religius memberikan afirmasi yang kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Perdamaian di negara ini juga akan terjaga. Dengan kemajemukan yang ada, nilai-nilai religius yang bersifat universal itu harus diaktualisasikan. Agar apa? Agar negara kita ini terhindar dari propaganda yang ada. Dan yang terakhir, saya ada satu quotes, yaitu hidup bukan tentang mempermasalahkan suatu perbedaan, melainkan saling melengkapi kekurangan. Nah, jadi dalam kemajemukan itu
pasti memiliki perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita tidak boleh saling menghina atau mengucilkan, tetapi kita harus saling melengkapi. Karena dalam perbedaan itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Mira Fatimatul Alimah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan atas penyampaian saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.